Kisah bermula dengan pemandangan kota Osaka di negara Jepang. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah truk berwarna pink yang sedang melaju ke arah sebuah lokasi. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita cakep bernama Kate, ini parasnya. Saat ini dia bersama seorang pria yang berperan sebagai mentor yang bernama Ferry. Diketahui Kate merupakan seorang pembunuh bayaran di bawah kendali Ferry, di mana dia memberi misi kepada Kate untuk membunuh dua petinggi Yakuza. Yang tak lama lagi keduanya akan memasuki sebuah area kompleks. Tanpa diberitahu tentang informasi detail seperti apa targetnya lebih dulu, Kate pun bergegas menghampiri dua orang penjaga di sana. Dalam waktu singkat, dia berhasil melumpuhkan para penjaga. Ketika salah satu mobil datang, Kate telah berada dalam posisi siap untuk menembak. Namun ia dibuat dilema setelah melihat kehadiran seorang gadis bersama si target. Situasi seperti ini menurutnya tak sesuai dengan protokol yang semestinya. Tapi karena terus mendapat desakan dari Ferry, maka dengan terpaksa Kate melanjutkan aksinya. Melihat ayahnya yang tewas tepat di depan mata dan kepalanya, seketika sang anak menjerit histeris, di mana hal itu membuat Kate kehilangan fokusnya sehingga salah satu target berhasil kabur. Scene menunjukkan 10 bulan kemudian, di mana hingga saat ini Kate masih berada dalam bayang-bayang trauma pasca aksi penembakan tersebut. Pada suatu malam, Kate tanpa sengaja melihat sebuah keluarga kecil yang nampak sangat bahagia. Dan ternyata Kate juga sangat merindukan sebuah suasana kehidupan baru di luar sana, seperti kehidupan seorang wanita normal pada umumnya. Sebagai seseorang yang telah melatihnya sejak kecil, Ferry tentu merasa keberatan untuk melepas Kate. Kemudian Kate berjanji akan menyelesaikan misinya lebih dulu, yaitu memburu Yakuza yang sempat tertunda selama 10 bulan. Esok malamnya, Kate mulai bergaul layaknya wanita dewasa yang memiliki kehidupan normal, di mana Kate kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Steven, ini pebengusnya. Setelah itu, mereka pun berada di dalam sebuah kamar hotel, sehingga Kate pun akhirnya bisa merasakan sensasi pengenceritan pertamanya. Beberapa saat kemudian, Ferry meminta Kate untuk menuju ke atas sebuah gedung atau titik lokasi yang tepat untuk membidik seorang pimpinan senior Yakuza yang bernama Kizima. Namun saat membidik, tiba-tiba Kate merasakan sakit kepala sehingga tembakan pertamanya melenceng dari sasarannya. Kemudian Kate melesatkan tembakan susulan. Walau begitu, lagi-lagi tembakannya masih meleset sehingga Kizima berhasil lolos. Ketika kondisi tubuhnya semakin melemah, tapi sial keberadaan Kate malah diketahui oleh anak buah Kizima sehingga mereka berbalik memburunya. Scene menunjukkan pada sebuah kilas balik ketika Kate yang sejak kecil dilatih oleh Ferry sampai menjadi seorang pembunuh bayaran profesional seperti saat ini. Ketika tersadar, ternyata dia sudah berada di sebuah rumah sakit, di mana sang dokter memberitahu bahwa Kate telah terpapar radiasi kimia polonium. Dari zat racun tersebut, ia diperkirakan hidupnya hanya akan bisa bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Kate menuduh Steven jika telah menaruh racun pada minumannya saat mereka bertemu semalam. Menyadari kalau hidupnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Kate memaksa si dokter supaya memberinya beberapa serum untuk meningkatkan stamina agar fisiknya terus bertahan setidaknya sampai dalam waktu 20 jam lagi. Tanpa buang waktu, Kate langsung mendatangi apartemen milik Steven yang saat itu sedang bersama kekasihnya. Karena Kate mengancam dengan menodongkan pistol, akhirnya Steven pun buka mulut jika dirinya telah disuruh oleh sekelompok Yakuza yang dijanjikan kebebasan jika berhasil membunuh Kate dengan racun. Setelah mendengar penjelasan Steven yang sebenarnya, Kate mengurungkan niatnya untuk membunuh pasangan tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk segera pergi dari sana sebelum para Yakuza menemukan keberadaannya.
Singkat cerita, Kate menemui Ferry untuk mencari tahu tentang siapakah Kizima atau pria yang sedang menjadi targetnya saat ini. Karena dari awal Ferry tak pernah memberitahukan secara detail tentang informasi setiap targetnya. Tapi setelah didesak oleh Kate, akhirnya Ferry menjelaskan bahwa Kizima adalah sesepuh geng Yakuza dari sebuah klan paling tua, sehingga namanya disematkan menjadi klan tersebut. Sementara pria yang telah dihabisi oleh Kate itu adalah adik kandungnya Kizima. Mendengar penjelasan Ferry, Kate baru menyadari bahwa apa yang sedang ia derita dan kematian adiknya Kizima kemungkinan besar adalah bagian dari konspirasi dari geng Yakuza. Situasi ini membuat Kate semakin berambisi untuk menemukan mereka secepatnya. Berbekal informasi dari Steven kalau salah satu cara untuk mengusut keberadaan Kizima yaitu dengan menemui seorang bawahannya. Demi sebuah informasi yang dianggap Kate sangat penting, ia dengan berani menemui anak buah Kizima dan melakukan apa saja meskipun harus melawan mereka semua hanya seorang diri. Dengan gaya berkelahi barbar, Kate pun berhasil menghabisi mereka satu persatu dan hanya menyisakan seorang pria botak. Karena mendapat ancaman, dia menyuruh Kate untuk menemui seorang gadis bernama Annie yang merupakan keponakan Kizima. Annie? Kate pun dibuat terkejut karena ternyata Annie adalah anak pria yang telah dia habisi waktu lalu. Karena tak ada pilihan lain, Kate pun menculik Annie saat dia menonton konser. Kate memaksanya menghubungi seorang penasihat kepercayaan Kizima bernama Renji agar Kizima mau datang ke sebuah tempat jika keponakannya ingin selamat. Namun tanpa sepengetahuan Kizima, ternyata Renji memiliki rencana licik. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Annie, kemudian membuat skenario seolah-olah Annie telah tewas diculik oleh Kate, sehingga dengan tewasnya Annie maka garis keturunan Yakuza klan Kizima akan terputus, yang artinya Renji akan jadi satu-satunya orang sebagai pewaris tahta klan Kizima. Setibanya di tempat yang telah ditentukan, Kate terlihat sangat kecewa karena yang datang bukan Kizima melainkan hanya anak buah Renji yang masih ingusan. Aksi baku tembak pun terjadi di antara mereka. Tapi karena kalah jumlah, Kate terpaksa melarikan diri sejenak untuk mencari sebuah momentum. Mereka pun akan membunuh Annie dan dibuat seolah-olah Kate adalah pelakunya. Dan beruntungnya Kate datang di saat yang tepat dan berhasil menghabisi mereka semua. Setelah Annie menyadari bahwa dirinya dalam bahaya dengan dibuktikan bahwa Yakuza menginginkan dirinya mati, akhirnya dia memutuskan ikut bersama Kate. Dengan senang hati, Annie menawarkan diri untuk membantu Kate menemukan Kizima. Tapi Kate sendiri kondisi fisiknya sudah semakin melemah. Dalam sekejap, Annie merubah Kate dengan gaya penampilan ala-ala kekinian. Lantas dibawa menemui seorang bernama Udin yang menurutnya Annie banyak tahu tentang Kizima. Sesampainya di sana, Annie dan Kate berhasil bertemu dengan Udin. Tapi sayangnya dia menolak memberikan informasi apapun dan justru menyerang Kate sehingga baku hantam pun terjadi. Dari ponsel milik Udin, Kate mendapatkan informasi bahwa Renji lah yang sebenarnya lebih tahu tentang Kizima. Hingga Annie memutuskan untuk menyergap Renji yang saat ini dalam perjalanan. Dengan tembakan jitu, Kate berhasil membunuh beberapa orang pengawalnya. Hey Renji. Annie yang hanya tahu bahwa Renji adalah orang dibalik pembunuhan ayahnya dulu, tanpa segan-segan menodongkan pistol ke kepala Renji dengan nada penuh ancaman.
Kemudian Kate dan Annie pergi menuju ke sebuah lokasi yang diyakini kalau Kizima berada di sana. Setelah itu Kate memberitahu Ferry jika dirinya telah berhasil menemukan lokasi persembunyian Kizima. Tapi mengingat masa hidupnya hanya tinggal sedikit lagi, Kate meminta Ferry untuk datang mengambil mayatnya di tempat tersebut. Bye, V. Melihat sosok Kate, Annie teringat dengan sang ibu yang konon juga merupakan seorang gaijin atau warga Jepang dari keturunan asing. Tapi sampai usianya saat ini, dia tidak pernah mengetahui seperti apa sosok ibunya. Setelah perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka sampai di sebuah perumahan tempat Annie dan keluarga besarnya dulu tinggal di sana. Kate yang merasa yakin kalau dirinya bisa mengatasi masalah ini sendirian, dia pun masuk ke dalam dan terus menyuntikkan cairan stimulan ke dalam tubuhnya. Nampak seorang tokoh sesepuh Yakuza yaitu Kizima yang sepertinya telah menyadari akan kedatangan Kate ke hadapannya. Di sini Kate berniat menuntaskan misi yang dulu sempat gagal, sekaligus balas dendam kepada Kizima atas racun yang telah menyebar dan menggerogoti tubuhnya. Tapi setelah Kizima menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa Kate hanya diperalat oleh seseorang yang diam-diam berambisi mengkudeta tahta Yakuza dari tangan Kizima, yang tak lain dan tak bukan adalah Renji. Dan sekarang Kate menjadi tahu jika Renji selama ini telah menjalankan konspirasi jahatnya ternyata telah bersekongkol dengan Ferry. I have to finish this. Di saat yang sama Ferry datang menghampiri Annie yang masih menunggu di luar rumah. Dengan mudahnya Ferry mempengaruhi pikiran Annie dengan menjelaskan bahwa pembunuh ayahnya dulu bukanlah dari keluarga Kizima, melainkan oleh orang asing yang bernama Kate. Sementara Kate kondisi tubuhnya kini hampir sekarat, namun dia berusaha untuk tetap hidup. Dia memastikan bahwa perjuangannya selama ini tidak akan berakhir sia-sia. Dia pun menyusun siasat dengan cara berpura-pura menembak mati Kizima. Annie yang sudah termakan omongan Ferry menganggap kalau Kate adalah orang yang telah membuat dia kehilangan anggota keluarganya. Annie bahkan nekat menembak Kate dan bersedia menjadi anak didik Ferry berikutnya. Lied to me. And me were collateral. Melihat Kate sudah sekarat, Annie dan Ferry segera pergi dari sana. Beruntung Kizima yang sebenarnya pura-pura mati dan masih dalam keadaan sehat walafiat, dia pun segera menolong Kate dengan menyuntikkan sebuah racun stimulan sehingga Kate berhasil menunda kematiannya untuk sementara waktu. Mengetahui Ferry telah pergi, mereka pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Di sisi lain, terlihat Ferry menemui Renji di markasnya dan memutuskan bergabung dengan Yakuza yang kepimpinannya kini telah diambil alih oleh Renji. Memang dari awal, Renji dan Ferry sengaja mengorbankan Kate untuk menyingkirkan Kizima sebagai pemegang tahta kepimpinan Yakuza saat ini. Singkat cerita, Kate telah tiba di markasnya si Renji dengan tujuan menyelamatkan Annie sekaligus menghabisi Renji dan Ferry. Dengan bantuan dari pengawal Kizima, Kate berhasil masuk dan berhasil menghabisi musuh satu persatu. Dan betapa terkejutnya Renji ketika melihat Kizima ternyata masih hidup. Di sini akhirnya Kizima mengajak Renji bertarung secara kesatria berduel 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi pemegang takhta kepimpinan Yakuza. Kizima yang lebih mahir menggunakan samurai mampu menebas lehernya Renji hanya dalam 2 gerakan saja. Sementara Kate berhasil menemukan tempat persembunyian Ferry yang terlihat panik. Dia langsung menawan Annie dengan mengancam akan membunuhnya. Tapi Kate yang sudah terlanjur muak dengan sandiwara Ferry, dia langsung menghabisinya saat itu juga. Dan akhirnya Kate mampu menyelesaikan misi untuk menebus semua kesalahannya terhadap Annie. Namun akibat racun di dalam tubuhnya membuat kondisi Kate semakin melemah. Maka berakhirlah kesempatan Annie untuk bisa bertahan hidup.
Dan film pun berakhir.